Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani pelajaran daring ini ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ustazah Lisa pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jika di kemarin di bab 1 kita telah membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kali ini di bab 2 kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu 1. Melakukan identifikasi cara reproduksi tumbuhan, dan yang kedua itu menjelaskan reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini masih ada yang ingat apa itu reproduksi? Ya, betul. Jadi, reproduksi atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Nah, kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup ini berbeda-beda, demikian pula dengan cara reproduksinya juga berbeda. Jadi, ada makhluk hidup yang dapat menghasilkan keturunan tanpa melakukan perkawinan, dan ada juga yang hanya menghasilkan keturunan melalui perkawinan. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, pada diagram ini bisa kita lihat ya. Sistem reproduksi itu pada tumbuhan dapat dilakukan secara vegetatif dan secara generatif. Vegetatif itu berarti tidak kawin ya, atau aseksual. Dan generatif itu berarti kawin atau penyerbukan yang bisa disebut dengan apa ya? Seksual. Oke, pertama kita akan membahas mengenai vegetatif. Nah, vegetatif ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai vegetatif alami. Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Ya, jadi vegetatif alami adalah reproduksi aseksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain, seperti manusia contohnya. Jadi vegetatif alami ini terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama itu ada tunas. Oke, kita lihat. Secara langsung ini adalah contoh dari tunas ya. Jadi yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini adalah contoh dari tunas. Jadi tunas itu dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Selanjutnya itu kemudian ada namanya rizoma. Nah, rizoma ini terjadi pada tumbuhan jahe dan sejenisnya. Jadi rizoma itu adalah batang yang menebal atau batang yang berkembang biak di dalam tanah dan menghasilkan cadangan makanan. Jadi contoh dari rizoma ini adalah salah satunya seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita lihat di sini ada stolon, kita klik stolon. Oke. Jadi stolon ini adalah batang yang menjalar di atas tanah dan menghasilkan individu baru. Jadi kalau kita lihat contohnya gambar di samping, ini terjadi pada tumbuhan stroberi. Bisa dilihat ini batang ini menjalar di atas tanah. Kemudian di suatu titik nanti di sini dan di sini nanti itu akan menjadi individu yang baru lagi. Itu untuk yang stolon ya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya umbi lapis. Nah, umbi lapis ini bisa kita lihat ya. Umbi lapis ini bisa kita lihat pada tanaman bawang. Jadi umbi lapis ini adalah batang yang berkembang di dalam tanah juga. Tetapi bedanya dengan rizoma tadi, kalau umbi lapis itu membentuk lapisan-lapisan yang memiliki kadar air yang cukup banyak. Itu untuk umbi lapis. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya umbi akar.
Nah, untuk umbi akar ini hampir sama juga dengan rizoma. Bedanya kalau rizoma tadi batangnya yang berkembang di dalam tanah, nah sedangkan untuk umbi akar ini adalah akar yang berkembang di dalam tanah dan membentuk cadangan makanan. Jadi ini untuk yang vegetatif secara alami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vegetatif buatan. Oke, vegetatif buatan ini berarti dia reproduksi yang terjadi dengan bantuan manusia. Jadi untuk vegetatif buatan ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama itu bisa kita lihat stek, ya. Stek itu berarti kita menggunakan potongan-potongan batang atau cabang terutama pada bagian yang berbuku-buku. Jadi seperti yang ditumbuhi tunas baru itu namanya berbuku-buku. Nanti kalau kita mau buat stek itu bagusnya bagian yang berbuku-buku itu kemudian kita tancapkan ke dalam tanah, itu namanya stek. Selanjutnya yang kedua itu cangkok. Cangkok ini adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada batang tersebut. Lalu nanti batangnya itu ditutupi dengan tanah. Setelah ditutupi dengan tanah, kemudian akan dibungkus atau dibalut dengan serabut kelapa ataupun plastik. Itu untuk mencangkok. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah mengenten. Mengenten itu berarti menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda menjadi kita sambung menjadi satu seperti yang ada contoh gambar sebelah kiri ini. Jadi dua jenis tumbuhan kita sambung dalam satu pohon. Itu untuk mengenten. Dan yang ketiga itu ada yang namanya okulasi. Kita lihat. Jadi okulasi ini hampir sama dengan mengenten, sama juga kita menyambungkan tumbuhan, tetapi bedanya itu tumbuhan yang kita ambil itu adalah tunasnya saja, jadi bukan batangnya yang sudah tumbuh. Jadi tunas kita ambil, kemudian kita okulasikan, dan kemudian batang yang lain okulasikan dengan tumbuhan yang lainnya, seperti yang contoh di gambar sebelah kiri tersebut. Oke, jadi tunasnya saja ya. Dan santri-santriku, untuk yang terakhir adalah merunduk. Nah, untuk merunduk ini adalah kita menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian pada batang tumbuhan yang kita tancapkan masuk ke dalam tanah itu nanti akan tumbuh akar yang baru. Jadi sehingga akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Nanti kalau misalnya udah ada akarnya, udah tumbuh, itu akan dipotong dan dipisahkan dari induknya. Oke, itu untuk sistem reproduksi secara vegetatif buatan. Dan selanjutnya, kita akan membahas sistem reproduksi tumbuhan secara generatif. Sekarang kita ulang kembali dulu deh sebelumnya. Nah, untuk vegetatif alami itu terbagi menjadi 5, dan vegetatif buatan juga terbagi menjadi 5. Ini untuk sistem reproduksi pada tumbuhan untuk vegetatif. Ada yang alami dan ada juga yang buatan. Sekarang kita akan membahas untuk sistem reproduksi pada tumbuhan secara generatif. Nah, di sini kita lihat generatif itu terjadi pada tumbuhan yang berbiji ya. Jadi tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini dia gambarnya seperti yang di bawah. Pada tumbuhan biji ini itu reproduksinya secara seksual. Otomatis itu tumbuhan yang memiliki biji tertutup ya. Oke, santri-santriku bisa diperhatikan pada bunga ini. Yang berperan sebagai gamet betina itu adalah kepala putik ini ya. Kepala putik mulai dari kepala putik, tangkai putik sampai bakal biji. Nah, ini yang dimaksud dengan tumbuhan berbiji tertutup.
Kenapa disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup? Ya, jadi bijinya itu ditutupi oleh lapisan-lapisan. Sedangkan yang berperan sebagai gamet jantan itu adalah kepala sari, kepala sari, benang sari, itu namanya alat reproduksi pada tumbuhan seksual. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Yang pertama itu ada autogami atau penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan ini terjadi pada satu bunga. Dan yang kedua itu ada penyerbukan tetangga, di mana penyerbukan ini terjadi pada satu pohon tetapi dengan bunga yang berbeda. Untuk yang ketiga itu penyerbukan silang, yaitu dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Jadi nanti dari pohon lain tetapi masih satu spesies dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah penyerbukan secara bastar, yaitu penyerbukan ini dari bunga lain dan dari spesies yang lain atau yang berbeda. Nah, itu untuk jenis penyerbukan untuk tumbuhan berbiji. Dan selanjutnya untuk proses penyerbukannya itu, jadi tadi yang pertama itu ada jenis penyerbukannya, sekarang kita akan membahas mengenai proses penyerbukannya itu. Jadi proses penyerbukan itu ada beberapa cara, diantaranya bisa dibantu dengan angin, serangga, burung, kelelawar, dan manusia. Di sini akan Ustazah jelaskan sedikit contohnya. Bisa dilihat untuk gambar sebelah kiri itu proses penyerbukan secara anemogami. Untuk yang dibantu dengan angin ya. Dan yang sebelah kanan itu entomogami yang dibantu oleh lebah. Nah, untuk yang pertama ini yang dibantu angin, contohnya itu pada tumbuhan jagung yang berperan sebagai bunga jantan itu adalah bunga jagung yang ada di atas. Jadi di sini. Dan bunga betina yang ada di bawah. Jadi di sini yang betinanya. Nanti ketika ada angin, bunga jantan akan jatuh dengan sendirinya menuju ke bunga betina. Itu untuk proses penyerbukan secara anemogami atau dibantu oleh angin. Nah, selanjutnya untuk yang sebelah kanan untuk entomogami itu berarti dibantu oleh lebah. Ini ya, lebah ini. Jadi lebah yang sedang mengambil madu bunga tersebut itu kemudian kan dia berpindah-pindah ke bunga yang lain. Maka secara tidak sengaja mungkin saja serbuk sari bunga itu menempel di kaki atau di bulu atau di badan lebah tadi dan dibawa ke bunga lain, dan setelah itu akan terjadilah penyerbukan. Itu yang disebut dengan proses penyerbukan secara entomogami. Dan kemudian tadi juga ada yang namanya ornitogami, ada yang chiropterogami, dan yang terakhir antropogami. Oke. Jadi untuk yang ketiga ini itu sama saja prosesnya dengan yang entomogami atau yang dibantu dengan lebah tadi. Jadi kalau ornitogami itu serbuk sari dibawa oleh burung. Untuk chiropterogami dibawa oleh kelelawar, dan untuk antropogami itu dibantu oleh manusia. Jadi prosesnya itu sama dengan yang lebah tadi untuk proses penyerbukan. Oke, santri-santriku, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada yang belum paham atau belum jelas, nanti silakan ditanyakan ke WA Ustazah atau ke wali kelasnya, biar nanti wali kelasnya akan menanyakan ke Ustazah. Dan untuk kesimpulan, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Silakan dibaca dan dipahami. Oke. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi bab 2 ini, yaitu mengenai proses yang terjadi setelah fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan yang kita jelaskan tadi,
Dan juga kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.